Jalan sore. Kita berjalan-jalan sore-sore. Biar bergaya sedikit gini di lintas melawai. Narasumber yang satu ini, aduh, sahabat saya yang sangat lama kita kenal dari SMP. Tapi saya bukan anak Jakarta Selatan, Jakarta anak pusat. Cuman di sini saya ini adalah mencari keterkenalan di Jakarta Selatan, ya. Tapi perlu diingat, ini bukannya infotainment loh. Candaria bersama para sahabat lintas melawai. Nah, perlu diketahui dari satu organisasi lagi, banyak dan sebagainya, tapi tidak lepas dari nari menari. Nah, narasumber yang satu ini adalah sebelah kanan saya. Coba perkenalkan siapa namanya? Teret, teret, cung. Coba berkenalkan para sahabat lintas melawai yang di zaman sekarang ini. Silakan, Mbak Ati. Halo para sahabat lintas melawai, saya Ati Ganda. Saya temannya Edi Bogel dari zaman susah dulu. Amin. Dari zaman sekolah ya. Zaman sekolah. Sampai sekarang. Pekerjaan saya sebagai seorang koreografer, pelatih tari, nyewain kostum tradisional, pokoknya segala macem ya. Iya. Sinetron, pokoknya segala macam. Apa deh? Pokoknya apa aja. Terus? Ya, pertama organisasi Mbak Ati, apa yang Mbak Ati masukin? Saya dengar dulu kan SM, Suara Mahardika. Agak kemayu-kemayu dikit lah, Nek. Enggak juga lah ya. Ya. Salah nih. Oke, Suara Mardika. Yes. Merdeka. Jadi sebetulnya sebelum di Suara Mahardika, saya tuh sudah belajar tari dulu di tari Jawanya sama Pak Sampan Hismanto di Jalan Barito kan, dekat, tinggal jalan kaki. Karena rumah kita kan di Sungai Sambas, jadi ke situ. Terus saya belajar tari Bali di grup BKAK, pimpinannya Pak Putra Astaman. Iya. Punya kepolisian. Begitu ada sedikit balet di Barito juga, di Sekolah Tarkanita. Ceritanya begitu. Habis gitu saya mulai ngajar ceritanya nih. Kelas 6 SD udah bikin tarian loh. Perpisahan SD Blok B2 pagi. Jadi ceritanya bikin tarian. Pakai baju seragam putih-putih. Terus pakai selempang dari kertas krep papir. Aduh. Begitu keringetan. Apa yang terjadi? Luntur. Jadi merah putih. Secara alami ya. Begitu saya bikin grup tari tapi belum punya nama waktu itu. Nah, tahun 76 saya membantu Naufal Trio yang akhirnya jadi Trio Bebek. Yang kebetulan rumahnya di depan rumah nih. Itu tanggal 11 itu tuh. Trio Bebek atau Naufal Trio itu waktu itu ikut Bintang Radio tahun 76. Jadi juara 3 kalau nggak salah. Juara pertamanya tuh ada Harvey sama Rafika Duri, mereka juara 3. Nah, saya diminta oleh orang tuanya Pak Barudin Harahap dan keluarga untuk mendampingi, karena waktu itu mereka masih, yang paling gede tuh Nina, kakaknya masih SMP kelas 3, adiknya SMP kelas 1. Itu waktu tahun 76. Si kembar kelas 1 SMP. Waktu kelas 1 apa kelas 2 gitu, masih SMP sebenarnya. Nah, setelah itu kita suka ada show apa segala macam, saya dampingin, saya bikin desain kostumnya, jangan salah, bikin koreografinya. Lu dari SMP tuh? Enggak, aku sih waktu itu udah SMA. SMA. Nah, begitu tahun 77, kebetulan kan Roni Harahap sama Mas Guru bikin yang itu, Guru Gypsy kan? Tahu tuh, yang covernya bagus banget. Benar, Mas Guru tuh karena sering ke depan rumah, ke tempatnya Roni Harahap. Terus ya kadang-kadang aku masih ngelatih gitu ya, dia ngeliat-ngeliat gitu aja. Terus tahun 77 pada saat Suara Mardika mau tur show ke Jogja, diundang UGM. Ada Mas Bajang di situ, sama Mas Edi yang punya Debindo. Tahu. Nah, itu Mas Guru minta sama Roni untuk Naufal Trio masuk ke Suara Mardika, bantuin, karena waktu itu Suara Mardika tuh pure main musik sendiri, nyanyi sendiri, nari sendiri. Jadi berat banget memang. Tuh powernya sama outdoornya harus dijaga banget. Betul. Nah, habis gitu
orang tuanya cuma bilang gini, Om Bahar bilang boleh ikut kegiatan Suara Mardika, cuma karena mereka masih kecil, sementara kakak-kakaknya yang lainnya kan SMA ya, saya mau Mbak Ati nemenin. Jadi kejadianlah saya diajak ke Suara Mardika ke Sriwijaya gitu loh. Udah deh, terus berjalannya waktu, karena kebetulan saya punya basic tari, terus saya lihat beberapa tarian, akhirnya di Suara Mardika itu baru 3 tarian. Lagu Janger, terus lagu Damai, terus Jamrut Katulistiwa, cuma 3 modalnya. Itu udah keliling kemana-mana. Jangan salah, karena kita tari dan nyanyi. Ada 2 lagu lagi, tapi Smaradana itu tarian yang tidak rame-rame. Udah deh, jadi tahun 77 itu bulan, kan Suara Mardika berdiri tanggal 27 Maret 1977. Saya masuk jadi anggota Suara Mardika angkatan kedua itu bulan Juli 1977. Resmi ya? Terus. Oti belum lahir, baru 6 tahun, apalagi Bu. Belum lahir. 6 tahun dia. Aduh, ini seru banget ya. Kita sahabat Melawai, jangan lupa loh. Ini zaman dulu tuh yang namanya geng Melawai, anak lintas Melawai, itu daerah Sambas, Sampit, Kang Napolin, Barito, Dharma Wangsa, lagi ya? Iya. Jangan Gereja Fata semua. Gereja Fata bener ya? Iya, belok ke sana kan, gitu kan. Itu kita sering ngumpul, jadi kita kenal dari zaman dulu. Ya nggak deh? Iya. Walaupun ada jaraknya jauh banget. Jauh. Mereka masih ani-ani. Jadi kita udah tua belum ya? Belum. Apalah artinya sebuah angka. Kecuali Dewi. Masih terus. Enggak juga sih. Oke, jadi itu sebabnya saya masuk ke Suara Mardika karena kebetulan mendampingi trio Bebek ya waktu itu. Nah berlanjutlah setelah itu ada beberapa kegiatan. Mas Guru sakit waktu itu, jadi dia benar-benar nggak bisa keluar dan hanya di tempat tidur. Waktu itu ada agak cukup parah gitu. Akhirnya saya diminta untuk bantuin dia untuk melatih. Koreo, melatih, terus ya sedikit-sedikit saya ajarin olah tubuh ya, karena mungkin waktu anak-anak itu bikin pertama kali itu kan cuma vokal grup anak SMA kan, mereka mungkin belum punya basic yang secara ini, jadi aku ajarin teknik olah tubuh, pernapasan dan sebagainya, karena kan aku dapat waktu belajar itu. Nah, habis gitu mulai deh kita persiapan pagelaran. Awalnya, Suara Mardika. Tahun berapa tuh Mbak? Tadinya mau bikinnya tahun 78, cuma berhubung waktu itu cari duit susah banget. Kan tahu sendiri, keluarga Soekarno itu kan susah waktu itu. Betul. Banyak sekali kendalanya. Dan jadinya baru tahun 79 lah pagelaran pertama itu terlaksana. Tanggal 5 dan 6 Januari. Di mana tuh Mbak? Namanya dulu Balai Sidang, sekarang jadi JCC kalau nggak salah. Namanya dulu Balai Sidang loh. Balai Sidang Senayan, Jakarta. Terus itu aku lupa judul pagelarannya apa sih, aku lupa deh. Kalau yang pertama itu judulnya hanya Pagelaran Karya Cipta Guru Soekarno Putra yang pertama. Iya, aku ingat. Kalau yang kedua tuh udah ada namanya, itu tahun 77 ya, 79 yang Pagelaran Karya Cipta Guru Soekarno Putra pertama, disingkat PKCGSP 1. Panjang. Nah, yang kedua namanya PKCGSP 2. Judulnya Untukmu Indonesiaku. Ya, itu mulai aku menjadi saksi untuk nonton, karena sebagai fotografer itu aku belum eksis belum banget. Lahir ya? Belum eksis banget gitu. Tapi saya sebagai penonton saat itu juga beli tiketnya juga nyimpen duit, nabung gitu kan. Karena buat aku ini sebuah karya besar. Ya harus nonton gitu. Aku beli di teman-teman rame-rame patungan. Patungan ya? Iya, karena kan masih anak-anak. Jadi memang dulu itu tiket kadang-kadang sebulan sebelumnya udah habis ya? Iya, udah habis. Karena kita jual tuh 3 bulan sebelumnya, kadang-kadang rebutan. Di Ibu Sudibyo. Ibu Dibio, Ibu Cikini, terus di rumahnya Mas Guru di Sriwijaya, gitu loh. Iya. Jadi begitu udah kasih tahu
mau ada pagelaran tanggal segini, bulan segini, itu biasanya orang udah mulai pada Udah mulai. pesan. Aku mulai nabung juga. Mulai nabung juga. Eh, setelah itu ya ada pagelaran kedua, pagelaran aku ketiga. inget itu Jak. tuh yang ke Yang itu keberapa itu lebih ke GSP ya kalau udah Jak. Oh, Jak, iya. Yang Suara Mardika. Sendiri itu kapan tuh Mbak Ti? Kalau jadi gini, supaya orang nggak rancu nih ya. Betul, ya. Nah, Sekarang SM supaya dulu. tahu nih Ya. bedanya organisasi Suara Mahardika itu dibentuk, didirikan berupa organisasi kepemudaan dalam bidang seni dan budaya. Ya. Ya, ingat ya. Didirikan tahun 1977, 27 Maret. Ya. Sedangkan GSP singkatan dari Gencar Semarak Perkasa. Oh, salah. Apa? Suara Mardika itu non profit. Iya. Jadi kita itu nari apa segala macam nggak dapat honor, nggak dapat uang saku. Oke. Tapi kita kalau misalnya latihan segala macam kita disiapin konsumsi, transport disiapin gitu loh. Jadi waktu itu kita langganan salah satu waktu itu udah ada taksi ya yang Iya, itu iya, yang betul, selalu. taksi pertama di Indonesia. Selalu. Kuning itu ya? Yang Ini biru, apa? udah biru. Mereka Pakai voucher. Jadi, saya pernah tahu itu. Oh iya? Iya, pakai voucher. Jadi Bluebird. biasanya kita kalau latihan gitu, ayo grup sini satu mobil dijemput terus Iya. diantar gitu. Iya, betul. Seperti itu. Jadi, nah setelah Suara Mardika ngadain pagelaran ke-1, kedua dan ketiga, Mas Guru mendirikan Gencar Semarak Perkasa atau GSP Production yang bersifat komersial. Iya. Itu memang Mas Guru sendiri, Iya. ya, bukan organisasi Suara Mardika. Iya. Jadi supaya teman-teman tahu, karena selama ini orang rancu, Iya. ya kan? Bedanya SM sama GSP. Di Iya. sini saya jelaskan seperti itu. Jadi SM itu ada organisasi kepemudaan yang dalam bidang seni dan budaya. Kalau GSP itu sama seni juga, cuma komersial. Iya. Iya. Jadi nyari duitnya di situ. Iya. Iya. Nah, sampai sekarang sih Suara Mardika masih ada. Iya. Pengurusnya masih ada, sekretariatnya kadang-kadang gantian ya di rumah siapa, tapi selalu masih aktif. Iya. Nah, Iya. apalagi GSP dulu. Terakhir GSP itu. GSP. Oke, gimana? GSP. Nah. Saya tidak masuk dalam GSP karena satu. Tapi sering cabutan Iya, setiap event ya. Iya. Iya. Jadi memang waktu itu saya nggak ikut GSP karena satu, saya pegawai negeri. Oh. Saya 15 tahun jadi pegawai negeri di Departemen Pekerjaan Umum PU itu. PU, Jalan Iya. Patimura, Iya. jalan kaki. Ember. Terus kalau mau latihan dari kantor PU Patimura ke Sriwijaya, Iya, tinggal Sriwijaya. nyebrang kan. Jadi saya pegawai negeri udah pasti nggak mungkin. Yang kedua, saya udah mendirikan tahun 80 itu Studio 26. Iya. Iya. Ceritanya, ntar ya, Iya. gitu ya. Tadi nanya apa? Kenapa saya bikin Studio 26? Lanjutin deh, kasihan pada bingung orang. Enggak, ya, gini, ingat ya, para sahabat Lintas Melawai, nggak lama Mbak Ati itu mendirikan Studio 26, di mana Studio 26, di mana saya juga kadang-kadang suka banyak sahabat-sahabat saya yang ada di situ. Sampai sekarang pun masih bersahabat sama saya. Nah, sekarang kita ambil segmen yang Studio 26 sampai sekarang, coba. Oke. Berarti. Jadi melanjutkan tadi yang Suara Mardika udah, GSP udah. Iya. Terus kenapa saya nggak bisa di GSP? Ya Iya. mungkin selain saya udah pegawai negeri, saya juga nggak diajak kali ya, udah ketuaan kali ya. Iya. Udah terlalu sibuk juga. Jangan jatah curhat, waktunya. Pak. Nggak curhat. Ayo. Saya kalau sama Mas Edi tuh gitu selalu dari dulu ansur Studio deh. 26. Serempong kan? Oke, Studio 26. Jadi tahun 80 itu saya diriin Studio 26. Saya berikan nama karena untuk keperluan masalah legalitas ya. Iya, betul. Karena waktu itu kalau sering banget acara TV. Sebenarnya saya udah mulai bikin koreografi untuk TV itu tahun 78. Ah. Waktu itu masih boleh acara Mana Suka Siarani aja. Iya, betul. Masih iklan Iya, di TVRI, iya. TVRI boleh. TV satu-satunya tahun 78. Terakhir tuh. Mana Suka Siarani agak gitu namanya. Nah, karena waktu itu kebanyakan yang nari adalah anak-anak Suara Mardika. Terus Iya. ada juga murid saya di Iya. Studio 26 yang kita latihannya di Bulungan. Akhirnya saya namakan Studio 26.
Kenapa Studio 26? Karena kita latihannya di rumah ini, Iya. Jalan Sungai Sambas 2 nomor 6. Oh. Tapi kadang-kadang orang suka bilang itu S26 Sriwijaya 26, enggak juga, tapi ya terserah deh pokoknya gitu. Iya. Waktu itu kalau kita pakai nama seorang Mahardika atau ada nama mas gurunya itu agak susah masuk ke media. Iya betul. Ya kan, jadi ya udah pakai nama saya. Iya, Underbow. Iya, Underbow. Pakai nama arti ganda dengan Studio 26. Gitu. Ceritanya begitu. Dan ya begitulah berkiprah ke Apa tuh yang dunia produksi Studio 26 Mbati? awalnya sih saya bikin koreografi untuk lagu-lagu. Jadi waktu itu kan banyak sekali masih musim kaset ya. Iya. Nih kayak gini nih kaset Iya. nih. Nih kayak gini kaset. Video klipan gitu. Iya deh. Nari, bikin koreografi, bikin kostum, bikin skenario. Iya. Karena kebetulan saya banyak belajar tentang penulisan skenario karena bapak saya dulu orang PFN. Oh, iya. Pusat Perfilman Indonesia. Di Jakarta Timur. Iya. Yang unyil itu ya? Iya. Iya yang unyil. Terus Terus gak apa-apa. Gak apa-apa, biar nanti Oti yang ngurus itu. Ote yang ngurus. Biar Oti. Ate! Iya. Dia Oti yang. Hei! Biasa. Makasih ya, Ate. Iya, itu biasa kok berondong saya. Berondong. Berondong jagung. Ini meleduk nih sih. Pakai mesin dung. Nih, anak lintas Melawai kayak begini nih, tapi dia tuh ngaku-ngaku lintas Melawai loh. Iya, iya. Beralih ya. Padahal kamu kan di daerah pusat. Iya, habis pusat saya lama gedenya di Jakarta Selatan. Nggak ada Pusat lintas mau gaul di mana? Nggak ada lintas apa? Nggak ada, lintas Sabang, lintas Melawai, lintas Senen nggak ada, Salemba nggak ada. Lintas Lontar yang ada. Ini juga ngaku-ngaku, tapi ini sahabat-sahabat lintas Melawai, ini adalah orang yang paling survive ya. Ya, terima kasih. Karena aku tahu banget dia dari zaman dulunya gimana untuk sampai dalam posisi sampai saat ini. Gile. Jangan banyakan dulu, kita cut dulu. Karena kita nanti akan ada episode keduanya, biar dia bercerita tentang banyak Studio 26, oke? Part 2, ya, lintas Melawai. Sekarang ini masih tetap di segmen Studio 26. Mati, karena mereka tahu kalau saya nggak merepet-merepet. Ya, berarti kita masih di segmen Studio 26. Mungkin ada pertanyaan mungkin. Mbak, yang ikut di Studio 26 waktu itu, mereka habis itu berkarya lagi nggak di dunia entertainment? Mayoritas iya. Blos. Mayoritas jadi Studio 26 itu sebetulnya bukan cuma untuk para penari saja, tapi juga behind the scene-nya, orang-orang yang berada di belakang layar. Yeah. Orang lighting-nya, orang sound-nya, wardrobe-nya, ya kostum, terus make up dan sebagainya. Jadi selain nari, penari itu diwajibkan harus belajar make up. Jadi habis itu mereka punya kegiatan, misal udah nggak nari lagi, jadi perias pengantin atau ya gitu. Ya, iyalah. Ya. Jadi itu di TV, jadi tukang make up di TV. Ya, Siapa aja yang masih sekarang? Mungkin bisa disebutin namanya satu-satu, dua-dua. Atul ya? Ya, Ari Tulandu dari 26. Terus ada Inet Lemena. Inet Lemena itu dulu adiknya Lolita. Iya, iya. Lolita di GSP kan. Iya. Sama kakaknya, adiknya Inet, kakaknya Inet yang cewek satu lagi, Iya tuh juga jadi sama kayak Inet. Ada Inet, ada Ari Tulang, ada banyak ya. Ada Doni itu sekarang dia sangat aktif di Trans Studio. Ya. Dia yang apa ya? Panca, Andreas, Ricky. Terus siapa lagi ya? siapa? Tobi, Bang Tobi di mana ada tuh di Tobi tuh sekarang ngajar di UI ya. Oh, pantas Tobi jarang ada. ketemu. Tobi sama Langganan saya beliin makanan tuh di donat dulu.
Bambang ya. Gimana? Bambang ada di Jakarta. Oh, di Bambang Jakarta. Saya udah lama gak ketemu tuh. Ada Pipit Rusdi. Sekarang saya dibantu sama Pipit Rusdi. Ya, Pipit. Covid dia kagak mau Iya, diwawancarain. Covid, iya, lagi Covid. Bencong loh. terus. Kacau nih. Mbak, terus si 26 ini masih eksis sampai sekarang? Alhamdulillah. Biasanya dulu latihannya di sini. Cuma sekarang latihannya pindah ke Bulungan, ke Bulungan Remaja Jakarta Selatan. Karena satu, tempatnya nggak cukup. Kedua, dulu kan sebelah laboratorium Melawai. Sebelah juga tetangganya salon sama tukang jahit. Belakang juga kos. Jadi waktu itu ribut nggak apa-apa. Sekarang kalau berisik dilempar sama tetangga. Perbedaan zaman. Perbedaan zaman. Brensong nek Eko lagi tidurnya gitu kan. Orang lama nih. Orang lama. Aku lahir besar di rumah ini loh. Lahir besar. Iya, Legend House. Jadi memang Studio 26 itu sampai sekarang alhamdulillah masih eksis dalam bidang seni dan budaya. Terus kebetulan saya juga masih ngajar sampai usia sekarang ini, ngajar di beberapa tari tradisional dan modern. Ayo anak-anak zaman sekarang nari-nari sama Mbak Ati nih. Iya. Ayo, bagus banget. Dan perlu diingat ya, namanya nih Edi Bogel dulu pernah kerjasama loh. Waktu acara apa itu? Acara apa? Pernah. Mas Edi Bogel tuh banyak banget, cuma dia bukan nari, dia selalu Potret. satu potret. Aku ingat banget yang paling fenomenal waktu saat aku jadi promotornya Iwan Fals. Iya. Pertama kali manggung lagi setelah 10 tahun. Pegangin kameranya, tiangnya. Pegangin tiangnya, gitu. Karena angin gede. Angin gede. Angin gede. 55 jeti nek. terus. Terus. Jadi aku ingat banget Mas Iya. Edi waktu itu bantuin ulang tahun Jaya Ancol. Nah, mereka ingin ngundang Iwan Fals. Iwan Fals sudah tidak manggung selama 10 tahun di Pasar Seni sejak meninggal putranya ya. Terus saya coba kontak, bisa, akhirnya kita bikin itu ya. Iya. Bikin huru-hara ya. Terima kasih Mbak Hati. Ini Membikin ya bikin sejarah. fotonya. Nanti kapan-kapan aku kasih lihat Amin. albumnya masih Terima ada. kasih ya Allah. Terus banyak banget deh, pokoknya banyak banget show apa, show ini, show itu. Yang terakhir di JCC saya belum kasih fotonya. Utang nih. Suka lupa kalau nggak ditagih. Iya, itu dibantu Pipit juga ya lagi tuh ya. Kaget saya pagi-pagi nongol, "Ih, Pipit, kangen-kangenan udah lama." Jadi gini, saya sekarang lebih banyak ke tidak ke modern, lebih ke tradisi, Iya. tapi yang sudah di apa? Terus. Diperbaiki, bukan diperbaiki ya, dipermodern. Iya. Karena saya berpikir saya sekarang banyak mengajar di sekolah-sekolah. Karena misi kesenian anak-anak Iya. sekolah ke luar negeri, Iya. membawa nama Indonesia. Jadi saya lebih terfokus untuk ngajar tari tradisi yang Iya. sudah dipermodern. Iya. Dan alhamdulillah berapa tahun ini udah, ya bukan berapa tahun sih, tiap tahun dapat juara. Macam tari apa aja, Mbak? Kemarin tahun 2019 saya dengan Lab School Cibubur menang di Praha Grand Prix ya. Iya. Juara umum nomor 1, membawain tari Kalimantan, tapi Kalimantannya tuh ada tari gurung enggang, ada giring-giring, Ya. sama tari legong, sama tari tameng. Tameng. Begitu ada tari atasnya tetap saman. Ya. Tahun itu di Praha. 2018 dengan lab dengan Cibubur juga, dengan sekolah apa tadi, Lab School Cibubur. Iya. Itu kita menang di Itali. Sebenarnya tuh di San Marino ya. San Marino itu kayak negara kecil tapi di bagian dari Itali kalau Iya, nggak iya, salah. betul. Itu kotanya bagus banget. Kita menang di situ. Grand Prix juga gitu. Iya. Dan tahun sebelumnya juga menang di kita pernah di Spanyol sama SMA berapa, pokoknya ada itu selalu ada. Alhamdulillah menang terus. Begitu. Terima kasih.
promosi untuk sekolah-sekolah. Nari dong ya. Hah? Ayo nari. Nggak bisa. Lenggang lenggok Jakarta. Ayo. Sekarang kan ingat para sahabat lintas Melawai di tahun 2000 ini 2020. ini banyak pembaharuan, Ya. banyak pembaharuan. Apakah sahabat-sahabat Mbak Ati misalkan ini masih suka membantu kalau ada proyek besar atau proyek kecil masih membantu nggak sih orang-orang lama? Gini. Jadi di rumah ini dulu, saya cerita dari awal ya. Iya. Di rumah ini dulu pertama kali ada kegiatan berproduksi yang agak lumayan. Iya. Dulu tuh orang produksi grup PCP, Mas Oni, Mas Edi, Mas Hendra, Mas Endol segala macam. Awalnya sebelum di Tendian tuh di sini kantornya. Oh, iya. Kantor di sini, ada Mas Nemo segala macam, ada gitu baru mereka ke Tendian. Nah, tahun 95 waktu 50 tahun Indonesia Merdeka, Nah, itu kebetulan saya duduk di panitia pusat 50 tahun Indonesia di bawah Sekmek. Saya tuh di bawahnya Mas Aji Damais, Pak Ishadi, TVRI, iya Pak Ishadi. Terus ada Pak Cacu dan Pak Emil Salim. Iya. Jadi kita keliling selama setahun. Saya baru ngelahirin anak kedua loh. aduh rezekinya tuh ya, anak hebat banget. Aduh, setengah mati. Nah itu jadi dua kegiatan yang menurut saya sangat luar biasa itu tadi 50 tahun Indonesia. Kita keliling Indonesia, ada beberapa proyek, terus ada lagi 100 tahun kebangkitan nasional tahun 2008. Kita bikinnya, saya bikin skenarionya, bikin juklaknya, acaranya tuh di GBK. GBK. Ya besar itu ya, besar banget dulu ya. Dengan 50.000 peserta kegiatan seni. Ada anak UI paduan suara 5.000, terus grup tari Kalimantan 200 hari ini itu segala macam. Jadi videonya bisa dilihat nanti. Itu yang terakhir sebetulnya tahun ini saya pengen bikin banget 75 tahun Indonesia Merdeka. Sudah dipersiapkan dari tahun lalu, cuma berhubung ada pandemi jadi hampir semuanya tidak bisa terlaksana. Iya. Lebih yang kecil-kecil gitu Iya. ya. Mudah-mudahan Pokoknya bisa. kita sekarang nih di pandemik ini atau wabah corona ini kita dapat yang kecil aja udah alhamdulillah. Alhamdulillah. Apalagi yang gede, terima kasih. Terima kasih ya Allah. Oh, ya Tapi Allah. alhamdulillah kok gini. Memang pandemi itu kayaknya semua orang ya, Iya. semua kalangan, enggak Seluruh iya, dunia. Seluruh dunia. Iya, betul. Tapi kalau kita pintar menyikapi, terus di antara sesama teman Iya. ya, saya ngerasa banget di antara sesama pekerja seni, ya orang produksi lah, penari lah, segala macem, vendor-vendor, itu kita kadang-kadang kerjasama untuk membantu teman-teman yang dalam sangat-sangat tingkat kesulitan yang sangat tinggi. Itu tadi mencari dana untuk yang sakit. Ya. Terus kebetulan waktu itu Mas Ben sama saya sama Mbak Nini Suni dan teman-teman itu bikin Charity Club Indonesia yang mencari dana untuk para pekerja seni yang sakit dan yang meninggal. Iya. Kita nyumbang dan segala macam gitu-gitu sampai masukin ke rumah sakit segala macam. Sekarang itu dialihkan ke IKI kalau nggak salah ya. Iya. Yang lebih besar lagi. Nah, jadi dalam saat pandemi ini alhamdulillah para pekerja seni itu saling nolong. Ya, silaturahmi. Saya ngerasa juga karena kan saya masih terlibat di dalam itu juga kan. Saya juga masih suka bantuin teman-teman pada saat sakit atau ya memang tidak dengan uang, tapi kita rame-rame lah, Betul. saling membantu. Support, ya. Saya support. Dan juga saya memberi motivasi gitu. Saya kadang-kadang suka bikin, saya nggak bikin YouTuber kayak Mas Edi ya, Ya, yang kepepet. kondang ini. Kepepet. Kalau saya lebih kepada gini, memberikan motivasi kepada siapa saja yang mau lihat tayangan saya walaupun cuma berapa menit di Facebook atau di IG saya gitu ya. Misalnya gimana caranya bikin aksesoris Iya. yang akhirnya bisa dijual. Iya. Iya. Terus gimana caranya buat skenario Iya.
supaya orang juga belajar. Terus bagaimana caranya membuat blocking. Iya. Karena nggak semua orang bisa tahu bikin blocking yang baik dan benar seperti apa. Betul. Jadi tetap berkegiatan berarti. Benar, walaupun melalui ini ya, virtual. Ya. Saya juga ngajar juga virtual, terus ujian Ya. tari pun virtual. Ya. Tetap kegiatan apapun juga, misalnya saya mengadakan bakti sosial gitu, saya pasti kasih tahu ke teman-teman gitu. Saya mau ada bakti sosial ini, ada yang mau bantu nggak? Aku bilang gitu. Nah itu teman-teman hampir semua orang produksi, terus pekerja seni itu saling tolong menolong. Ya termasuk wartawannya yang segala macam. Termasuk saya juga dapat kerjaan virtual. Bagus dong. Iya. Apa tuh? Nggak tahu. Tapi kemarin saya sempat motret Indonesia Fashion Week. Teman saya bikin virtual, saya dapetin dokumentasi. Terus ada Fashion Mercy Rusia Indonesia, saya dapat motretin, saya bikinin beritanya. Terus teman-teman yang banyak utang juga pada mulai bayar-bayar. Yang tadi saya nggak tagih, ternyata sekarang begitu kagak punya duit, you beyong kau. Kesadaran. Iya. Kesadaran. Dibayar, tapi sekarang bingung lagi. Duit udah mulai habis, bingung carinya. Jangan putus asa. Ya, pokoknya asa jangan diputus aja. Yang saya lihat juga teman-teman kan yang kerasa tuh guru-guru yang ekskul. Iya. Mereka tuh bukan pegawai negeri, bukan yang dibayar oleh yayasan atau apa. Jadi mereka berdasarkan kedatangan. Iya. Jadi yang biasa bisa ngajar di 5-6 sekolah 1 minggu gitu, sekarang nggak ada penghasilan sama sekali. Betul. Jadi secara perlahan saya memberi motivasi kepada teman-teman, nggak ada salahnya kita yaitu tadi jual makanan, Betul. bikin Betul. ini, bikin itu, terus bikin webinar. Ya, kecuali jangan bikin honar ya. Bikin ini Mas Edi ya dari dulu kalau udah nyeletuk ya sedikit tapi nyakit. Apa? Terus bikin apa lagi, Mbak? Bikin huru-hara. Jangan. Bikin pacar baru susah, bingung. Iya kan, bingung lah kita. Begitu mau ciuman, tahu-tahu corona, nggak jadi lagi. So ini aku mau bercerita sama Mbak Ati. Kenapa bisa jadi ini YouTube Lintas Melawai? Kenapa coba? Jadi pada saat saya susah, teman saya susah ini Andre sama Oti sama Aden, saya sering berkumpulkan mereka. Ketemu dong udah dari pagi, dari sore, siang, malam sampai menjelang pagi lagi ada nasi uduk, pizza, Indomie, bla 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 bla. Tiba-tiba si Ade ini sama Nana bilang gini, Ade, terutama Ade, Gel bikin YouTube yuk. Hah? YouTube apa? Gue nih kalau kena nonton 3 jam, 4 jam lo di tempat tidur gini. Terus gimana? Ya lo kan dulu ikon Lintas Melawai, kenapa nggak bikin? Akhirnya si Oti si ini, Andre yang ngerti IT, saya nggak ngerti. Andre, hai Oti. Jadi mereka cek, oh nggak ada di blog, email di blog sama dia, yaudah, yuk bikin yuk. Udah bikin, tapi kan kamera apa kayak gini-gini aja kan bingung sama siapa nih. Udahlah kita bikin proposal ke teman-teman, cuma sekitar 50 juta. Begitu pandemik mereka langsung teriak, dah nih nggak bisa nih, ini aduh pusing gue. Terus tiba-tiba pada saat kita pusing, gue mau bikin lo jadi narasumber dan sebagainya. Aku wah gila nih, kalau gue sendirian doang nggak enak nih nanti kan gitu kan. Udah akhirnya udah pakai kamera gue deh bikin. Nah mereka belajar shooting apa di Lintas Melawai ini. Jadi akhirnya ya kita narasumbernya teman-teman tuh alhamdulillah sampai sekarang jadi nih, termasuk Mbak Ati yang sekarang kita wawancarain ini. Biar bagaimanapun begitu narasumbernya saya ajuin, mereka tanya edukasinya apa? Terus apa nih yang kita bawa sampaikan kepada penontonnya Lintas Melawai gitu. Udah akhirnya aku cerita ini loh Mbak Ati loh, gue kenal dari SM gini, terus GSP, Studio 26, terus mereka bilang oke, layak gitu, layak nggak apa-apa, ya udah. Akhirnya kita sampai di sini. Terima kasih Mbak Ati sudah mau diwawancarain. Mungkin Mbak Ati ada pesan nggak buat sahabat Lintas Melawai? Untuk semua sahabat Lintas Melawai dimanapun sekarang berada,
saya masih sering, kebetulan rumah saya masih di dekat sini di Melawai, di Sungai Sambas. Saya pengen sekali kapan-kapan kita reunian ya, reuni akbar setelah pandemi ini Ya, amin, amin, lewat. amin, semoga kita sehat. Ya kan? Terus juga jangan putus asa, pantang menyerah, Ya. karena Tuhan tidak akan memberikan cobaan melebihi kekuatan kita. Amin ya Allah. Amin, Itu. amin, amin. Dan harus kreatif, nggak usah malu, Ya. ya berusaha apapun juga. Yang penting kita kan nggak nyolong, nggak ngerampok, Amin. apalagi korupsi. Aduh, bagi dong. Jadi itu Walaupun hasilnya kecil tapi tetap Amin, amin. yang penting halal. Jadi Amin. jangan putus asa, jangan lupa 3M ya, Ya, tetap betul. jaga jarak, terus mencuci tangan dan pakai masker. Yang penting adalah ibadah. Ibadahnya harus Ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Jalan sore. Kita berjalan-jalan sore-sore di lintas Melawai. La 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 la. Kiss bayi, betul sahabat.